Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal. Target baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang di Outlook kemarin ya, untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal dan fundamental analisis ya, saran dari saya untuk melatih disiplin konsisten, jangan lupa gunakan jurnal, dan jurnal ini bisa dibuat sendiri ya. Kalau untuk saran dari saya itu usahakan buat sendiri untuk mengukur kemampuan kapasitas masing-masing, itu nanti akan lebih optimal, akan lebih kelihatan. Tetapi kalau pengen instan pun sebenarnya sih nggak masalah, untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Tetapi untuk pemula saran saya jangan lebih dari 1% terlebih dahulu ya, maksimum 1%, usahakan di bawah 1% terlebih dahulu. Misalkan dari target 1%, kalau misalkan modal kurang lebihnya $308, itu pun nanti berkembangnya kalau mencapai target itu sekitar 371, dan itu nanti bisa dikembangkan di bulan berikutnya, itu kalaupun profit. Tetapi kalau misalkan minus, setidaknya kita sudah ada batasan di mana dalam satu hari persentase minusnya atau lossnya itu tidak boleh lebih dari 2 atau 3% maksimum, sesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Yang paling utama adalah di entry posisi yang ada di sini ya. Dari saran untuk saya pribadi itu jangan sampai lebih dari 5 kali entry posisi, ini khusus untuk standar. Tetapi kalau misalkan akun sen, kalau misalkan jatahnya 0,01 atau satu lot di akun sen ya monggo silahkan. Kalau misalkan mau di entrykan posisi, kalau misalkan ada dipecah di beberapa pair ya, ini untuk yang standar. Kalau misalkan untuk yang sen, contoh $200 standar ya, kalau misalkan di convert di akun sen itu akan berubah menjadi 20.000 sen. Target penerusan dari start awal adalah 2 Januari. Kalau misalkan benar-benar konsisten, dari segi resiko pun dibatasi, dari segi profitnya pun kalau misalkan kita dapat itu tahu dalam hariannya itu berapa. 1% ini kalau misalkan mampu dalam waktu 1 tahun tanpa WD ya, itu kurang lebih itu sekitar berkembang menjadi 118.000 ya, atau pembulatan hampir 120.000, dan ini berkembangnya sudah berapa persen. Itu pun kalau misalkan sesuai. Kadang-kadang target harian pun itu kalau untuk saya ya itu sering over dari target harian ya. Jadi ini lebih ke membantu untuk rekan-rekan semua itu agar bisa konsisten, lebih disiplin. Dari segi entry posisinya pun itu juga dibatasi, maksimal dalam satu hari itu dibatasi, dalam entrian satu hari pun ya ini juga dibatasi. Usahakan kalaupun sampai over, saran saya adalah jangan sampai melebihi 7 kali entry posisi dalam satu hari ya. Dan ini juga bisa dikombinasikan dengan teknikal dan kemampuan dari rekan-rekan masing-masing ya, mengingat untuk kemampuan dan target dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi untuk saran aja. Kemudian yang kedua adalah dari rekomendasi khusus untuk pemula, saran dari saya gunakan akun sen terlebih dahulu. Kalaupun mau pakai broker yang lain ya monggo silahkan, nggak ada batasan, tetapi pastikan yang regulasinya itu jelas ya. Tetapi kalau untuk FBS ini memang saya sudah pakai lebih dari 10 tahun, jadi saya berani untuk merekomendasikan. Dari segi WD-nya pun, kalau misalkan di jam kerja ya itu rata-rata pengalaman dari saya ya, itu kurang dari 1 jam itu pengalaman. Tapi kalau yang kecil-kecil, contoh misalkan $100, $200, itu hitungan menit. Ini khusus untuk di FBS ya, cuman kalau untuk di broker lain saya nggak tahu karena saya nggak pakai akun sen di broker lain ya. Untuk link rekomendasinya ada di deskripsi, nanti silahkan dicek sendiri. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk nanti malam jam 21.45 itu ada PMI. Dari segi jasa ya diperkirakan nanti ada penguatan, cuman waspadai aja kalaupun data yang keluar itu nanti di bawah daripada data yang sebelumnya dan di bawah dari perkiraan, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar koreksi lebih dalam. Tetapi kalau misalkan data di atasnya, bisa aja ini nanti indeks dolar berbalik arah, kemungkinan sih bisa jadi mendekati high di minggu yang sebelumnya ya. Nanti kita padukan dari segi teknikalnya. Untuk euro itu juga ada indeks harga konsumen dari Jerman yang akan dirilis, diperkirakan menguat. Hati-hati pair yang berhubungan dengan euro ya, ini untuk nanti malam. Kemudian untuk besok fokusnya itu kurang lebih jam 5, indeks harga konsumen dari zona euro juga akan dirilis. Dari segi perkiraannya pun ya, data inflasi ini ada sedikit peningkatan. Kemudian jam 10 malamnya itu ada indeks manajer pembelian dari ISM
kemudian GLOT-nya, lowongan pekerjaan GLOT ini juga akan dirilis untuk besok, jadi waspadai. Padat banget untuk data fundamental yang akan dirilis minggu ini ya, tetap waspadai aja. Dari segi teknikalnya kita bahasin dulu H4 dari indeks dolar ya. Open market itu kan berada di atasnya pivot, kemudian harga saat video ini dibuat itu sudah mencapai level area support pertama weekly. Normal koreksi sebenarnya itu berada di 107.12 ya. Apakah mampu atau tidak nanti kita lihatin progresnya lebih lanjut. Tetapi untuk indeks dolar saat ini itu sudah mencapai kunci terdekatnya, di mana 107.72 ini adalah sebagai level kunci. Apakah untuk minggu ini mampu bertahan, terutama untuk hari ini ya, atau tidaknya tergantung nanti yang akan rilis triggernya dari segi fundamental nanti malam ya. Kalau misalkan datanya itu negatif, bisa langsung kehilangan level area 107.72 dan berpotensi kembali ke support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan data nanti yang akan dirilis adalah positif, tidak menutup kemungkinan dia nanti bisa langsung kembali ke zona tengah atau sebagai pivot 108.63 sebelum breaknya tadi. Di sini kan juga ada zona supply baru ya, atau drop kecil di sini, kurang lebihnya pas juga di pivot weekly-nya. Sebagai kesimpulannya untuk indeks dolar, zona pantau malam ini ya, dikarenakan untuk kuncinya bagian bawah itu kan ada di low minggu yang sebelumnya atau zona yang saya blok oranye di sini 107.72. Kalau misalkan mampu bertahan, berpotensi dia kembali ke atas 108.400 sampai dengan 108.86 maksimumnya ya untuk gambaran saya malam ini. Tetapi kalau kehilangan level area 107.72, sebenarnya ini normalnya market untuk koreksi ke bawah sebelum indeks dolar ini nanti naik lebih tinggi ya, dan ada harga 107.12 di kirinya kurang lebih yang ada di sini. Ini kan juga ada zona demand yang masih fresh, tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi koreksi dulu ke 107.12 sebelum upset kembali. Jadi untuk planning atau gambaran dari saya pribadi, pergerakan untuk market hari ini sampai dengan besok malam ya, kurang lebihnya ada dua skenario. Bisa jadi pemberhentian untuk penurunannya ada di sini, kemudian naik, atau dia kehilangan low minggu yang sebelumnya, baru ada potensi kenaikan kembali ya. Tetap waspadai aja, pantau di level area SRP penting yang ada di sini. Kemudian untuk gold, kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Untuk pergerakannya, harga ini sudah mampu mengambil pivot weekly 2630, tetapi dia gagal dari H4-nya tutup di bawah level area tersebut ya, dan ini langsung impulsif bullish. Dari H4-nya belum ada penutupan ya, ini H4-nya masih running. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Kalau misalkan gold malam ini kalaupun ada penurunan kembali, kuncinya masih tetap tidak ada perubahan. Batas bawah 2622, kurang lebihnya pantau kembali di antara 2630 sampai dengan 2636 yang ada di sini. Ini kalau misalkan ada penurunan dari segi time frame kecilnya. Tetapi sebagai zona tengah atau sebagai pivot yang ada di sini, selama daily close-nya nanti atau pergerakan dari segi time frame kecilnya harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai potensial untuk gold bisa jadi akan kedorong ke atas. Kalaupun itu terjadi, yang akan menjadi next targetnya kurang lebihnya 2660 atau zona yang saya blok hijau di sini. Kemudian waspadai 2665 sampai dengan 2672 kembali. Jadi gambaran saya untuk gold malam ini sampai dengan besok, peluang besar kemungkinan akan naik dulu 60%, tetapi 40% ya kemungkinan dia akan turun. Tetapi kalau misalkan turun, terus terang saya masih ragu kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawahnya 2622, terkecuali data yang akan rilis nanti di jam 21.45 itu mendadak surprise positif, baru ada peluang kemungkinan akan dijebol 2622. Tetapi kalau misalkan tidak ada surprise, meskipun data yang keluar itu nanti adalah positif, terus terang saya masih ragu dan berpotensi nanti spike ke bawah dulu baru lanjut ke atas. Itu juga bisa terjadi ya. Untuk planning day trade, perhatikan kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, pantau sementara terlebih dahulu. Kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya 2639 sampai dengan 2636 terlebih dahulu, maksimum adalah 2640. Selama tidak kehilangan level area 2630 atau sebagai pivot weekly yang ada di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan day trade planning buy akan ada lagi. Pertanyaannya adalah berani atau tidak naruh stop loss kurang lebih sekitar 125, maksimum adalah 130 pip. Tetapi dari segi targetnya, saya lebih ideal naruh di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 225 pip. Batas maksimum cari sendiri di antara zona yang saya blok biru di sini ya, antara 2665 atau di bawahnya 2672 lah, kurang lebih maksimum sekitar 380-an pip. Untuk swing ini masih off dulu, masih belum ada. Sebenarnya swingnya sih saya lebih ngincerin cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk saat ini
Terus terang saya masih ragu kalau misalkan gold ini nanti mampu kedorong di bawahnya 2622 ya, terkecuali kalau misalkan trigger dari fundamental surprise positif bisa langsung mendadak drop ke bawah. Tetapi kalau misalkan tidak surprise, waspadai zona atas terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin antisipasi kemarin adalah sebagai level kunci 98.400 sampai dengan ya 99.000. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, berpotensi akan bergerak ke 100.000, dan harga ini kan sudah mampu break koreksi, dan ini dari segi time frame satunya ada bullish engulfing ya, tidak menutup kemungkinan gambaran saya untuk Bitcoin 2 sampai dengan 3 hari ke depan berpeluang besar kembali ke 100.000, dan untuk sebagai level kuncinya itu berubah. Saat ini itu berada di 98.400-an lah kurang lebih di sini. Selama level area tersebut bertahan, waspadai potensi kenaikan dari segi Bitcoin. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kalaupun ada penurunan kurang lebihnya, kalau misalkan SRP-nya ini saya pecah ya dari atas ke bawah, minornya itu kurang lebihnya sebenarnya sih sudah diambil sebenarnya untuk minggu ini. 50%-nya ini terus terang ini sudah diambil. Jadi saya ragu kalau misalkan untuk Bitcoin nanti sebelum mencapai level area 100.000 lah kurang lebih ada di sini ya. Zona yang saya blok hijau di sini, terus terang saya ragu kalau misalkan dia balik ke bawah lagi. Terkecuali kalau misalkan sudah sampai di sini baru ada peluang kemungkinan turun mengambil minor kembali, itu baru ada potensi. Tetapi untuk hari ini atau untuk minggu ini ya, minor di sini kan sudah diambil. Jadi terus terang saya ragu 2 hari ke depan ini nanti kalau misalkan Bitcoin kembali ke 97.500 ya. Jadi sebagai kesimpulannya, Bitcoin waspadai level area 100.000 sampai dengan 100.500 kurang lebih kalau misalkan harga lanjut ke atas. Kemudian zona bawah sebagai level minornya ini saya rubah ke oranye aja biar nggak salah paham. Kurang lebihnya ada di 97.000 sampai dengan 97.600-an lah kurang lebih. Tetapi saya ragu ya kalau misalkan nanti langsung berbalik arah turun ke bawah, terus terang saya ragu. Tetapi kalau misalkan melanjutkan perjalanan ke atas dulu, mengingat di sini sudah ada konfirmasi, baru setelah mencapai target di antara 100.000 sampai dengan 100.500, kemungkinan baru ada peluang kembali ke bawah. Waspadai zona atas. Untuk planning posisi baik buy ataupun sell ya sesuaikan dengan analisa masing-masing juga ya. Jadikan video ini sebagai referensi aja, peluang besar untuk Bitcoin melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kemudian untuk GBP USD, dari segi outlook kemarin GBP USD tidak menutup kemungkinan day trade akan ada planning buy, memanfaatkan potensial terjadinya koreksi ya, dan saat ini sudah kejadian. Harga itu sudah mampu bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Koreksinya untuk malam ini fokusnya dan sebagai kuncinya itu berada di 1.2600 sebagai physical price level. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, berpotensi kemungkinan GBP USD akan terkoreksi lebih tinggi terlebih dahulu. Dari segi time frame besarnya yang akan menjadi targetnya adalah mendekati level area 1.2700, baru ada peluang kemungkinan akan kembali ke bawah. Untuk swing, hati-hati. Ada 2 skenario atau referensi, tetapi saya butuh konfirmasi lanjutan mengingat untuk hari ini H4-nya pun candlenya ya hijau semua. Jadi akan saya coba amati terlebih dahulu. Kalau misalkan sebagai level kunci di sini aman, ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan nanti ya ini naik dulu, kemudian ke reject, daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya 1.2600 sebagai physical price level-nya, baru nanti dari segi time frame kecilnya akan saya amati. Ketika harga bergerak kembali di bawahnya 1.25600, kemungkinan referensi sell akan aktif. Tetapi kalau tidak ada konfirmasi, hati-hati, bisa jadi akan terkoreksi ke atas menuju 1.26900 sebagai physical price levelnya jatuh di 1.2700. Tidak menutup kemungkinan, gambaran saya 60% kemungkinan akan nge-retest terlebih dahulu di 1.2700, baru ada peluang kemungkinan akan reversal melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya pun untuk planning buy, kalau misalkan mau re-entry ya, usahakan perhatikan konfirmasi penerusan harga yang ada di sini sebelum harga ini break di atasnya pivot ya. Ini kan sudah ada zona demand baru ya. Jadi kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, kunci time frame kecilnya 1.2447. Selama tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, kemungkinan kalau mau cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu sih nggak masalah. Day trade targetnya pilih sendiri di antara 1.2563 sampai dengan 1.2600 terlebih dahulu. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini juga terkoreksi ke atas. Kemudian harga ini sentuhan pertama untuk minggu ini di resisten ya kurang lebihnya. Body candlenya ketika
harga menyentuh level area blok biru di sini kan ada reaksi ke dorong ke bawah ya. Cuman untuk rekan-rekan yang mau scalping ya, saran saya kalau ada entry sell pikirin baik-baik ketika harga ini nanti kembali di antara batas atas pivot sampai dengan pivot weekly 1.03700 sampai dengan 1.03400-an lah. Tetapi waspadai aja mengingat indeks harga konsumen dari Jerman ini nanti akan dirilis dan data inflasi besok dari zona euro akan dirilis juga. Kalau misalkan itu nanti positif semua, tidak menutup kemungkinan euro ini bisa langsung naik ke atas, yang akan menjadi next targetnya itu berada di 1.0536. Itu kalau misalkan trigger dari segi fundamental positif. Tetapi kalau misalkan kita lihatin dari segi teknikalnya, nanti H4-nya cek terlebih dahulu. Kalau misalkan dia mampu bertahan, body candle-nya mampu tutup di atasnya 1.03700-an, baru nanti jumpin ke time frame kecilnya. Usahakan cari M15 ke atas ya. Saya tidak menyarankan di bawah M15. Kalau misalkan ada kesempatan harga ke dorong ke bawah, ngambil zona demand yang ada di sini. Kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu untuk minggu ini sih tentunya sini nggak masalah. Dari segi targetnya pilih sendiri di antara 1.0458 sampai dengan 1.0536 terlebih dahulu. Dari segi jarak stop lossnya, batas bawah pivot di sini bisa dimanfaatkan untuk naruh stop lossnya. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini kita lihatin dari segi time frame 4, kenaikannya untuk hari ini kan ekstrim ke dorong ke atas, dan sebagai batasan pantau over untuk minggu ini resisten 3 dan 4 itu jatuh di 0.6303 sampai dengan 0.63200. Posisi harga sudah mampu bergerak di atasnya resisten kedua weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya. Ini cepat banget dan kuat banget untuk AUD USD hari ini. Ada peluang besar kemungkinan sebelum melanjutkan tren ke bawah kembali ya, tidak menutup kemungkinan juga dia berpotensi dulu ngambil resisten 3 sampai dengan resisten 4, baru ada peluang kemungkinan akan kembali ke bawah. Kalau misalkan dari segi time frame H1-nya ini saya pecah ya untuk level area minornya, kurang lebihnya kalau saya gambar di antara resisten 2 sampai dengan resisten ketiganya, kurang lebihnya pas di sini adalah level minor atau zona tengahnya jatuh di blok orange 0.6282 sampai dengan 0.6290 ya, dan ini sudah keambil. Tidak menutup kemungkinan dari segi time frame kecilnya ini nanti terkoreksi dulu, tetapi saran saya jangan coba-coba entry sell terlebih dahulu selama harga ini nanti ya tidak mampu bergerak di bawahnya resisten 2 terlebih dahulu yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Dikarenakan dia sudah ngambil zona minornya, tidak menutup kemungkinan dia akan ada ayunan dulu ke bawah, lanjut ke atas, baru drop. Di sini juga bisa terjadi. Kesimpulannya untuk AUD USD, kalaupun ada penurunan berarti pantau di 0.62700 yang pertama, yang kedua adalah di zona demand atau sebagai resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Mengingat history high di sini kan sudah di break high minggu yang sebelumnya, berpeluang sebelum naik lebih tinggi bisa aja dia ngayun dulu ke bawah sebelum upset kembali. Waspadai 0.6246 sampai dengan 0.6233. Tetapi untuk swingnya saya lebih prepare sebenarnya menunggu kalau misalkan dia terjadi konfirmasi pembalikan arah di antara resisten 3 dan 4 ya. Kurang lebihnya H4 kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah harga turun ke bawah, kurang lebihnya kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah ya tentunya saya nggak akan cari ancang-ancang setup sell di antara R3 dan R4 ya, kurang lebih sebagai jarak untuk stop lossnya sekitar 30-an pip dari R3-nya. Dan untuk targetnya kembali ke zona tengah atau sebagai pivot, mengingat time frame besarnya ini kan masih kuat downtrendnya ya. Kalau dari segi daily-nya ini masih kuat banget ya. H1 ataupun H4 ya tentunya nggak salah juga kalau misalkan dijadikan untuk TP-nya itu berada di pivot. Kemudian TP maksimum TP2-nya itu kurang lebih sekitar 120 pipan lah kurang lebih di support pertama sampai dengan history low minggu yang lalu ya. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah ada entry sell kurang lebih kalau misalkan ngambil di minor di sini ya, saran saya untuk stop loss-nya jangan jauh-jauh sebagai physical price level-nya itu jatuh di 0.6300. Kalau mau naruh stop loss sedikit di atasnya tersebut sih nggak masalah ya, tetapi pikirin baik-baik kalau misalkan harga ini nanti kembali ke zona yang saya blok abu-abu di bawah. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini ekstrim ke dorong ke bawah ya, kurang lebihnya kalau kita lihatin dari segi time frame satunya pun cepet banget sebenarnya. Harga ini kedorong ke bawahnya tetapi ketahan di support kedua weekly 1.4300 lah sebagai physical price levelnya ya yang berada di sini. Dan harga ini kan sentuhan pertama ada reaksi, jadi waspadai potensi. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4
nya pun sebenarnya USD CAD ini nggak kemana-mana sebenarnya, ini masih sideways. Jadi sideways-nya itu ringnya lumayan besar. Kalau misalkan daily close-nya nanti mampu kembali di atas history low minggu yang sebelumnya, ini baru bisa dikatakan false break. Tetapi untuk saat ini masih belum bisa. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya ya, mengingat untuk harga saat ini kan ke reject di support ke 2 weekly, jadi waspadai aja kalau misalkan malam ini bertahan sebagai physical price levelnya 1.43000, tidak menutup kemungkinan juga kembali ke pivot. Di sini juga ada zona supply sebelum break ya, kurang lebih pas di pivotnya di sini kan sudah membuat zona supply ya, tidak menutup kemungkinan bisa aja nanti diambil. Tergantung data dari segi fundamental yang akan dirilis. Kalau misalkan positif untuk USD ya bisa kembali ke atas, tetapi kalau misalkan negatif, gambaran saya kalaupun ada penurunan untuk malam ini sudah tidak jauh-jauh di 1.4300. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini statusnya juga dia terkoreksi ke bawah, tetapi pas ya untuk level areanya saat ini ketahan di zona yang saya blok orange sebagai level kuncinya untuk yang kemarin ya, di 0.9000 sebagai physical price levelnya selama daily close-nya atau minimal H4-nya tidak mampu break tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy sih. Sebenarnya sih ini nggak masalah ya, cuman untuk entry posisinya ada di mana sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Bisa aja di support atau nanti di bawah, tunggu dulu juga bisa terjadi. Tetap waspada ya di sini. Kalau saya tarik ke kiri di sini kan juga ada zona demand ya, dan titik terendahnya itu kurang lebih di physical price level 0.9000. Jadi sebagai kuncinya H4 ataupun daily, selama body candle-nya tidak mampu tutup di bawahnya physical price level-nya yang ada di sini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari sendiri. Dan dari segi targetnya, TP pertama day trade ruang gerak sekitar 45 pip. TP maksimum setidaknya ya jangan jauh-jauh dulu, tengah-tengah di antara resisten pertama sampai dengan batas atas pivot ruang gerak sekitar 75 pip lah kurang lebih gambaran saya untuk USD Swiss. Tetapi waspadai kalau misalkan dari fundamental yang akan dirilis nanti datanya adalah miss atau negatif, waspadai ya, 60% kemungkinan stop loss akan kena di sini dan bisa aja dia kedorong ke bawah ke support ke 2 weekly sebelum upset kembali. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen, harga ini sebenarnya sih ini sideways. Harganya ini kenaikannya pun ya kurang lebihnya pas, ketahan di zona yang saya blok hijau dan muter balik lagi kembali ke pivot. Tidak menutup kemungkinan juga ini akan bablas ke bawah, juga bisa terjadi. Untuk kuncinya, mengingat ini kan potensial sideways itu bisa aja berlanjut antara blok hijau dan blok oranye di bawah. Dari segi time frame kecilnya, kuncinya berada di sini 156.78. Selama level kunci di sini gagal dari H4-nya tutup di bawah level area tersebut. Cuman kalau mau buy tipis-tipis sih nggak masalah, pastikan ada konfirmasi pembalikan arah, harga mampu kembali di atasnya pivot, baru kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy sih nggak masalah. Tetapi untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry sell, di bawahnya resisten ya. TP pertama kurang lebih kemarin di outlook ya, kurang lebihnya ada di 157. TP maksimumnya jangan jauh-jauh di 156.36 ya. Untuk posisi saya pribadi, saya masih belum ada entry posisi untuk hari ini ya. Jadi saya akan ngamati market terlebih dahulu. Khusus untuk yen ya, berpeluang sideways berlanjut, pantau di antara zona yang saya blok orange yang ada di sini ya. Hati-hati kalau misalkan kehilangan 156.78, berpeluang besar akan mencapai level area support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya untuk hari ini sampai dengan besok di sesi Asia. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, disiplin, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.